Salat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak-anak keturunannya, kemudian kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, pagi yang barokah ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan pada halaman yang ke-230. Masih dalam pembahasan bab ke-28, yaitu bab Maja'a fit Tatayyur, bab yang datang menjelaskan tentang At-Tatayyur. At-Tatayyur adalah mengaitkan sesuatu dengan kesialan dari apa yang dia lihat, dialami, ya, atau dia perhatikan. Nah, segala itu dikaitkan dengan kesialan. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, misalnya terkait dengan angka-angka, ya, seperti angka 13 atau angka 4, ini angka kesialan. Atau misalnya terkait dengan sikap seseorang yang misalnya duduk di depan rumah atau di waktu senja bagi anak gadis, itu akan mempersulit jodohnya. Atau misalnya seorang ayah atau seorang bapak meletakkan nanduk di leher di saat istrinya sedang hamil. Ini juga tatayur, itu nanti akan berbahaya, si anak akan terlilit tali pusat dan seterusnya. Dan masih banyak hal-hal yang dikaitkan dengan kesialan, dengan kesialan, dengan keburukan dari apa yang dilakukan, dari apa yang ia lihat, dan dari apa yang dia alami. Nah, sikap ini dalam Islam adalah sikap yang tidak dibenarkan. Sudah kita jelaskan beberapa dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa at-tatayyur itu perbuatan yang tercela, bahkan perbuatan yang sangat-sangat jauh dari kehidupan orang beriman. Baik itu dengan misalnya suara burung yang kita dengar, dan warna-warni, itu juga sudah kita jelaskan, bahwa warna ini membawa kepada kesialan. Mobil mogok ini tanda ada musibah. Motor ketika tiba-tiba tidak mau jalan, itu berhenti, ini tanda kesialan, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah tidak boleh dilakukan dalam kehidupan orang beriman. Nah, pagi ini kita di halaman 230, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, muallif kitab At-Tauhid, menukilkan hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga tentang bab ini dengan mengatakan walahuma, maksudnya di sini Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini di mana dikeluarkan oleh mereka berdua, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walahuma an Anasin, dari Anas sahabat Nabi yang mulia, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, la adwa, bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, wala thiyarata, dan juga tidak ada anggapan kesialan, anggap yang membawa kepada kesialan, keburukan, baik itu dari angka, baik itu dari warna-warni, baik itu dari perorangan, seperti angka-angka juga tanggal lahir bapak sama dengan tanggal lahir anak, ini bawa sial nanti, dan seterusnya. Ini tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yu'jibuni al-fa'lu, dan aku sangat senang dan kagum dengan al-fa'lu. Al-fa'lu yaitu sikap optimis, Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu wa mal fa'lu, apa yang dimaksud dengan al-fa'lu? Qala al-kalimatut thayyibah. Optimis itu apa? Itu kalimat yang baik. Jadi seorang muslim selalu keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat yang menunjukkan dirinya seorang yang beriman.
Sikap optimis itu adalah kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat yang baik. Tidak kemudian membuat seseorang berputus asa, tidak kalimat yang membuat atau yang menunjukkan sikap yang tercela. Enggak bisa ini pasti buruk, ini pasti susah, ini dan seterusnya. Ini tidak ada kalimat ini. Maka Nabi mengajarkan sikap optimis, dan begitu seharusnya kita. Orang beriman selalu optimis, karena siapapun yang memiliki sikap optimis, dia akan memiliki semangat di dalam menghadapi sesuatu. Dia akan memiliki semangat. Makanya dalam sebuah hadis, insyaallah akan kita bahas pada hadis berikutnya, akhraja Abu Dawud, walaupun fihi maqal di dalam para ulama hadis, apabila kalian melihat seseorang, apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian ingini, maka kemudian lakukan atau katakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangi kebaikan ini kecuali Engkau. Wa la yadfa bis sayyiati illa ant. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. La haula wa la quwwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Engkau. Ini yang harus dilakukan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan dalam hidup ini, maka kemudian harus ada dari lisan kita ini menunjukkan sikap optimis dan kalimat-kalimat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, di dalam bab ini kita akan diajarkan oleh Nabi SAW, atau dalam hadis ini diajarkan kita supaya memiliki sikap optimis di dalam hidup ini, apapun yang kita alami. Naam. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan di dalam hadis yang barusan kita baca. Al-fa'lu mahmuz, yani fima yusarru wa yasu bi khilafi at-tiyara. Al-fa'l itu adalah sesuatu yang menggembirakan, terjadi pada sesuatu yang menggembirakan, dan sesuatu yang wayasu bi khilafi at-tiyara, dan itu sangat berbeda dengan at-tiyara. Fala takunu illa fima yasu. At-tiyara itu tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang buruk. Nah, al-kalimatu thayyibatu kayakuna ar-rajulu maridan. Misalnya seorang sakit, dan dia mendengarkan fayasma' ma yaqulu ya Salim. Kita ada orang sakit, masya Allah, sembuhin insya Allah, gitu ya. Nah itu menunjukkan ini optimis, ini bukan tiara ini. Jadi kenapa saya katakan ini adalah sesuatu yang baik? Karena kalimat yang baik itu keluar dari lisannya. Insya Allah khair, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, sabar ya. Dan kalimat-kalimat itu muncul dari Muslim. Nah ini jadi fayu'ammilul bur'a min maradi, dan dia berharap sembuh dari penyakitnya. Ini sehat nih, nampaknya wajahnya sudah kelihatan berdarah gitu dan masya Allah selera makan sudah mulai muncul. Nah, insya Allah sehat. Nah itu optimis namanya. Itu bukan tiara, bukan mengira-ngira kalau kemudian ini menunjukkan kebaikan, kalimat thayyib, kalimat yang terpuji. Ini optimis. Maka Muslim itu harus keluar dari lisannya kalimat yang baik seperti itu. Ini biasanya kalau sudah sakit ini tidak lama. Nah ini bikin orang bersedih, tidak boleh ya. Kalimat thayyibah harus keluar gitu ya. Ini sudah nampaknya sudah di ujung-ujung antum nih. Bukan itu maksudnya. Jadi harus keluar kalimat thayyibah dari kita, dan harapan itu ada gitu. Allah yang akan mendatangkannya. Ikhwafillah, munasabatu dzikril hadis fil bab. Bagaimana ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca? Babnya bab tentang tatayyur. Anna fihi bayana anna al-fa'la laysa min at-tiyaratil manhi anha. Bahwa sikap optimis, yaitu keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang baik, itu adalah atau bukan bagian daripada at-tiyarah yang dilarang. Jadi sikap optimis seperti tadi, ya Salim gitu ya, wah insyaallah sehat ini. Nah ini boleh. Ini boleh.
Tapi kemudian tiara itu dia berbeda. Tiara itu sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk. Nah, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, annal fa'la laysa minat tiyaratil manhi anha. Yang pertama, ya, bahwa al-fa'l, optimis, itu bukan dari at-tiyara yang terlarang. Yang kedua, tafsirul fa'al, di mana kita memahami penjelasan apa maksud daripada optimis itu, yaitu al-kalimah at-tayyibah. Yang ketiga, masyru'iyatu husnul dhanni billahi wan nahyu an su'il dhanni bihi. Kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah dan dilarang berprasangka buruk kepadanya. Makanya dalam hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sikap yang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadisnya, bahwa Nabi memberikan semangat kepada kita orang beriman, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai, lebih baik dan disukai Allah dari mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat, ya, disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun pada masing-masing ada kebaikan. Mukmin yang kuat ada kebaikan, mukmin yang lemah ada kebaikan. Asal dia mukmin, itu kebaikan akan ada pada dirinya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Capailah apa yang engkau inginkan, ya, dengan semangat. Ihris, ya, punya semangat, punya ambisi, punya optimis untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan, mendapatkan apa yang, melakukan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Lalu wasta'in billah, kita punya tujuan, kita punya sesuatu. Ista'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kita merasa lemah. Ini kayaknya tidak mampu, ini bahaya, dan seterusnya. Banyak sekali kalimat itu dijauhkan, tapi munculkan semangat dalam diri. Sikap optimis harus ada, ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa oleh sesuatu, ya, fala taqul, jangan engkau katakan, law anni fa'altu kada wa kada, andaikan dulu aku lakukan ini dan ini, atau aku lakukan itu dan ini, misalnya, ya, lakana kada, maka hasilnya ini dan itu. Nah, ini kata Nabi SAW, seseorang yang seperti ini tak boleh, ya, wa in asabaka syai'un law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada, walakin qul, tapi katakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Sudah, ini takdir Allah dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Sudah, mukmin serahkan itu kepada Allah dan dia berhusnudzon kepada Allah. Apa yang ia alami, insya Allah kebaikan, walaupun di hati kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Pilihan Allah pasti yang terbaik, ketetapan Allah pasti yang terbaik, ya, daripada pilihan dan ketetapan manusia. Maka cukup katakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Sudah, serahkan semuanya kepada Allah, ya. Kenapa ikhwah fillah? Fa inna law tafta amal syaitan. Law, andaikan aku dulu berbuat ini dan ini, maka mungkin hasilnya ini. Nah, law dalam bahasa Arab itu, ya, kalau bahasa kitanya andaikan, atau seandainya saya melakukan ini dan ini, maka kata-kata itu, kata Rasulullah SAW, membuka pintu syaitan. Ya, sudah terjadi. Bahasa kita, nasi sudah jadi bubur, sudah terlewatkan. Mau dikembalikan nggak bisa. Apakah kita tersakiti 2 kali? Sudahlah, kemudian kita tidak mendapatkan, lalu jiwa kita tertekan. Misalnya,
Makanya Islam subhanallah memberikan kepada kita kesehatan mental, ya, memberikan kepada kita penjagaan diri, dan husnudzan kepada Allah itu jalan terbaik. Optimis dalam menjalankan sesuatu itu adalah ya kebaikan, ya, sikap yang terpuji dalam diri seorang yang beriman. Maka andaikan dulu aku tidak bertemu dengan fulan, andaikan fulan tidak kenal dengan saya, andaikan dulu tidak satu sekolah dengannya, macam-macam, ya, andaikan dulu aku menolak dari awal dan seterusnya. Ini lau-lau seperti ini, kata-kata andaikan begini nih, maka ini akan membuka pintu syaitan bagi kita. Kita akan lemah, kita akan ya tidak memiliki daya dan tidak akan memiliki semangat. Ya, itu akan menghilangkan berbagai kekuatan dalam diri kita. Maka gantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, ya, banyak orang yang mengerjakan sesuatu ya dengan nama memberikan pertolongan, tapi kemudian ya itu semua adalah dalam rangka memanfaatkan dia. Ikhwafillah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita sikap optimis di dalam menghadapi sesuatu, tidak boleh dikaitkan dengan kesialan dan tidak boleh dikaitkan dengan perkara-perkara yang tidak terpuji. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang perbedaan antara optimis dan at-tiyarah, antara al-fa'lu wat-tiyarah, ya, antara seseorang memiliki sikap optimis dan seseorang yang selalu mengaitkan sesuatu dengan kesialan. Nah, apa bedanya? Yang pertama, al-fa'lu yakunu fima yasur au yusarru. Al-fa'al itu selalu pada sesuatu yang menggembirakan, ya, sesuatu yang baik, ya, yang menyenangkan dan mudah, ya, itu adalah al-fa'al optimis. Lisannya ya misalnya selalu mengatakan insyaallah, menunjukkan kemudahan walaupun memang sulit urusannya, insyaallah khair, Allah akan mudahkan, begitu terus. Nah, ini sifat orang beriman, ya. Dan kebalikannya at-tiyara, sesuatu yang terjadi ya pada yang buruk atau sesuatu yang selalu dikaitkan dengan yang buruk. Nah, yang kedua, al-fa'lu fihi husnul dhanni billah. Optimis selalu ada nilai kita berprasangka baik kepada Allah, ya. Kita berprasangka baik kepada Allah, ya. Wal 'abdu ma'murun, dan seorang hamba diperintahkan ay yuhsinal dhanna billah, agar kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus berprasangka baik kepada Rabb kita tabaraka wa taala. Kenapa? Karena memang Allah yang lebih tahu dengan kita, dengan tujuan kita dan maslahat kita. Ya, maka kita diperintahkan sebagaimana Allah juga mengatakan, ya, ana 'inda dhanni abdi. Saya ini, kata Allah, berdasarkan prasangka hamba-Ku. Bayangkan ya, prasangkaan kita kepada Allah seperti apa. Ya, ini semua ujian, semua berat, semua sial, semua tidak ada yang menyenangkan hidup ini, gitu ya. Maka orang ketika bersandar kepada Allah, ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, di saat berada di dalam gua, andaikan mereka para kafir Quraisy melihat ke ujung kaki, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sikap optimis akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW, ya, bahwa jangan kamu kira kita berdua bahwa Allah yang ketiganya. Ingat, Allah akan menjaga, Allah akan melindungi kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Husnul zan.
biasanya di dalam kondisi terjepit seperti itu, saat sulit sedang menimpa dirinya, yakin Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Nabi Musa alaihissalam bersama para kaumnya, ya, ketika mereka lari dikejar oleh bala tentara Fir'aun, ya kan, dan mereka tidak ada jalan untuk selamat, ya, tidak ada. Yang ada apa? Di depan mereka lautan, ya, Laut Merah, yang tidak mungkin mereka secara akal ungkap bisa selamat. Kemana kita akan lari? Ya, la mafar, tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat untuk menjaga dan melindungi diri. Maka kemudian kaum Nabi Musa mengatakan, inna la mudrakun, kita pasti didapati oleh bala tentara Fir'aun yang sangat kejam, ya, dan bengis, dan peralatan yang lengkap, ya, dan canggih. Inna la mudrakun, kata kaum Nabi Musa alaihissalam. Tapi Musa memberikan sebuah kalimat optimis akan sebuah pertolongan Allah Azza wa Jal, akan keselamatan diri mereka, ya, bahwa dia langsung mengatakan kalla, sekali-kali tidak, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam menyebutkan, sungguh bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Lalu kemudian datanglah perintah untuk, ya, kemudian membelah Laut Merah dengan tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Laut Merah itu terbelah dan mereka lari, berjalan lewat, dan kemudian kaum Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Di saat mereka sampai di seberang, maka kemudian kembali atas izin Allah laut itu, ya, kembali menyatu dan tenggelamlah, ya, Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Bayangkan kalau bahasa kita hari ini, biasanya ada kekuatan di saat-saat terjepit itu, pasti akan Allah hadirkan pertolongan. Inna ma'al usri yusra, sungguh dalam kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Oleh itu khawfillah, husnuzan kepada Allah adalah sikap terpuji, dan optimis adalah sifat muslim sejati, ya. Sifat muslim sejati, optimis akan kebaikan, akan sesuatu yang membahagiakan. Tapi jika seandainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, katakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Naam. Yang ketiga, bahwa dua poin yang pertama tadi adalah bagian yang menunjukkan optimisme atau sifat optimis pada sesuatu yang menggembirakan. Yang kedua, al-fa'lu itu husnudzan kepada Allah. Adapun at-tiyara la takunu illa fi ma yasu. At-tiyara tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang buruk, ya. Yang keempat, at-tiyara fiha su'udzan billahi, bahwa tiara adalah prasangka buruk kepada Allah, kebalikan daripada al-fa'lu. Wal 'abdu manhiyun an su'idzani billah, dan kita ini dilarang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kaitkan apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita alami, apa-apa yang kita pakai dengan kesialan. Jangan, karena itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Selalu optimis, ya, selalu optimis. Nah, ikhwafillah, ini adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitabnya ini, bahwa sekali lagi Nabi SAW mengatakan la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu tayyibah. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada at-tiyara, ya, selalu beranggapan sial, ya, dan aku sangat menyenangi al-fa'lu, optimis. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasul? Qala, Nabi berkata, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Ya, katakan sesuatu yang positif, katakan sesuatu yang baik, katakan sesuatu yang membuat hati kita ini bahagia. Jangan kaitkan dengan yang buruk-buruk, atau jangan dibawakan dengan pemahaman
yang buruk-buruk dalam menerjemahkan sesuatu, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu kepada kita. Termasuk dalam apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat dalam mimpi kita ya. Makanya kita di antara adab ni sedikit ya, di antara adab yang mesti kita jaga di saat kita bermimpi. Katakan bermimpi sesuatu mimpi buruk lah. Ya, maka kita tidak boleh menceritakan. Di antara adabnya menceritakan kepada orang lain. Cukup kita berta'awuz kepada Allah Azza wa Jalla dan minta perlindungan. Ya. Dan kenapa tidak dilarang? Karena ketika seseorang bermimpi buruk, misalnya bermimpi buruk, lalu kemudian diceritakan kepada orang, lalu ditafsirkan nanti oleh dia dengan penafsiran yang buruk, maka bisa jadi malaikat akan mengaminkan. Maka tidak boleh kita menceritakannya kepada orang-orang yang tidak kita kepada siapapun tidak boleh kita menceritakan. Namun ketika kita melihat mimpi kita dan mimpi baik, maka kemudian boleh kita menceritakan dengan harapan orang itu mendoakan kebaikan untuk kita. Maka Muslim tidak selalu memiliki sifat yang seperti ini, khafillah. Optimis, yang keluar dari lisannya kalimat yang baik-baik, ya kalimat yang positif, ya bayangan-bayangan yang baik, ya bukan prasangka-prasangka buruk, dan juga bukan kalimat-kalimat yang tercela. Tapi seorang Muslim selalu optimis dan selalu terlihat dalam sikapnya ya sesuatu yang baik dan lisannya menunjukkan kalimat-kalimat yang positif. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pagi ini di halaman 230. Insyaallah akan kita lanjutkan dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam pembahasan bab at-tiyara ini. Mudah-mudahan kita sebagai seorang Muslim selalu bisa bersikap optimis dalam segala urusan kita ya. Dalam mendidik anak kita, di dalam mencari rezeki, di dalam membina rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dan dalam segala urusan kita. Ya, di dalam segala ya aktivitas kita, kita berharap kita selalu bersikap optimis dan selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah serta berhusnuzan kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara